Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Sudah pada sarapan apa belum? Kalau sudah, mari kita belajar. Bagi yang belum, silakan sarapan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin. Kita akan belajar di tema, masih di tema 2, subtema 1. Sekarang kita buka pembelajaran 3. Dari buku kalian bisa membuka buku ISPS-nya di halaman 84 ya. Kita akan belajar di pembelajaran 3 di halaman 84 di buku ISPS ya. Silakan dibuka. Kita masuk ke pembelajaran 3. Nah, pembelajaran 3 kita akan belajar tentang menyajikan informasi penting dalam bentuk pikiran, dalam bentuk peta pikiran. Nah, kemarin kalian sudah belajar mengenai informasi. Masih ingat apa itu informasi? Kita ulas kembali sedikit ya. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Ingat, fakta yang sudah pernah terjadi atau dapat dibuktikan. Kemudian, informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Contoh peta pikiran yaitu kalian sudah pernah membuatnya, yaitu saat kemarin di bacaan wisata hutan desa Gemilang di halaman 78 ya. Kalian sudah pernah membuat, sudah pernah menuliskan peta pikiran juga. Nah, peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Jadi peta pikiran itu adalah sebuah diagram yang membantu kalian untuk menulis atau mencatat secara kreatif biar tidak membosankan ya. Peta pikiran pun bisa dibentuk sesuai keinginan kalian. Coba dilihat di halaman 85 sama 78, kalian bandingkan, itu ada dua peta pikiran ya. Halaman 85 yang bawah yang kotak-kotak sama halaman 78 yang atas, itu adalah peta pikiran. Kalian juga bisa membentuk yang lain ya, bentuk yang lain, entah itu bulat atau untuk informasinya di sebelah kanan semua kotak-kotaknya itu dikasih panah boleh ya. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Nah, ini kalau kalian menerangkan juga lebih mudah atau lebih enak. Oke, kita lanjut. Di halaman 85 kalian bisa melihat dulu contoh peta pikiran. Nah, kalau kemarin yang halaman 78 sudah ada pertanyaan sekaligus jawaban, yang halaman 85 itu baru pertanyaan. Coba nanti silakan dikerjakan halaman 85, dibuat peta pikiran lagi, dibuat yang rapi, boleh menggunakan persegi atau lingkaran atau apapun. Yang penting terlihat rapi dan bagus serta enak untuk dibuat belajar. Halaman 85 ya. Buat peta pikiran dengan pertanyaannya ada 4, berarti jawabannya juga ada 4. Itu bacanya ada di atas tentang indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di halaman 86. Yaitu tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, Pak Fauzi sering menekankan kalian tentang rasa tanggung jawab. Berarti ini sudah saja untuk kita pelajari bersama-sama. Tapi sebelum itu ada yang namanya hak serta kewajiban. Kita belajar bareng-bareng ya. Yaitu yang pertama hak. Bisa dilihat 86 juga di halaman 86. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sampun halaman 86. Oke, kita mulai. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Itu yang dari buku ini ada tambah dari saya. Dan sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban.
Hak itu adalah sesuatu yang sudah ada atau yang kita miliki. Contohnya hak untuk makan dan hak atau yang boleh kita dapat untuk pelajar, contohnya hak pendidikan. Kemudian hak untuk warga negara itu hak memperoleh kesehatan, seperti itu ya, itu hak. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Kewajiban itu wajib harus dilaksanakan. Contohnya apa? Contohnya itu kalian harus wajib mengikuti kerja bakti. Kemudian apalagi yang tahu? Yaitu wajib belajar. Itu adalah kewajiban seorang pelajar atau siswa. Kemudian kewajibannya apa? Membantu orang tua, itu kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, kalau kewajiban ini sudah kalian laksanakan, maka kalian juga mendapatkan hak. Contohnya, di sini kewajiban kalian adalah di rumah, kewajibannya membersihkan rumah. Hak yang kalian dapatkan apa? Yaitu mendapatkan lingkungan rumah yang bersih dan sehat, seperti itu. Jadi kewajiban sama hak saling berhubungan. Kalau kalian melaksanakan kewajiban dulu, maka kalian mendapatkan hak kalian. Ya, makanya dari itu saya tambahkan sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Contohnya apa Pak? Kewajiban contohnya ya. Kewajiban kalian di sekolah apa? Belajar. Hak kalian yaitu mendapatkan kepintaran. Terus kewajiban kalian mengerjakan tugas. Hak kalian yaitu mendapatkan nilai. Oke. Dan apalagi contohnya? Ya. Kewajiban kalian ikut membersihkan kelas atau piket kelas. Hak kalian apa? Mendapatkan ruang kelas yang bersih, seperti itu contohnya. Ya. Nah, namun kewajiban itu harus ada dasarnya. Ya. Dasarnya apa? Yaitu tentang rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Contohnya gini, kelas 5A saya kasih tugas yaitu membersihkan kelas atau sesuai piketnya. Nah, kemudian tanggung jawabnya apa ya? Harus segera dilaksanakan kewajiban itu. Nah, kalau tidak diberikan atau dilaksanakan kewajibannya, maka kalian tidak bertanggung jawab dan siap menerima akibatnya atau menanggung akibatnya. Contohnya seperti kalian tadi seperti apa? Saya berikan tugas piket. Kalian harusnya melaksanakan kewajiban. Oke. Namun karena kalian tidak melaksanakan kewajiban dengan rasa tanggung jawab, apa yang terjadi? Kalian tidak mendapatkan haknya. Nah, kalian tidak dapat, yaitu apa? Mendapatkan ruang kelas yang bersih. Tuh, oke. Berarti ketiga ini saling berhubungan, yaitu antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak didapat itu melalui kewajiban kalian, melaksanakan kewajiban kalian. Setelah kalian melaksanakan ini, kalian mendapatkan hak. Tapi dengan adanya rasa tanggung jawab. Namun kalian tidak melakukan melakukan kewajiban dengan rasa tanggung jawab, maka apa? Kalian tidak mendapatkan hak kalian. Yaitu contohnya tadi. Contohnya lagi yang paling mudah, kalian bagi seorang siswa harusnya belajar, itu kewajiban kalian. Ya, tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya melaksanakan tadi, belajar. Apa yang terjadi kalau tidak belajar? Kalian tidak mendapatkan hak kalian. Ya, contohnya kalau kalian nggak melaksanakan kegiatan belajar sama kerjaan tugas, kalian nggak mendapatkan hak kalian, yaitu mendapatkan nilai dari saya, seperti itu. Ya, maka dari itu saya tekankan ini sikap yang paling penting dan harus kalian tanamkan dalam diri kalian, yaitu hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Ya, kenapa? Kalau sudah mulai terbiasa ini, insya Allah saat kalian sudah bisa nanti, kalian akan menjadi pribadi yang akan lebih baik. Tuh ya, jadi manusia yang lebih baik. Paham nggih?
Kemudian coba disimak halaman 86, itu ada contoh bacaan, saya bacakan kalian nyimak ya. Yaitu dimulai dari paragraf yang kedua atau alinea yang kedua. Siap ya. Berikut contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pada hari libur, Pak Tony berhak untuk beristirahat di rumah. Pada hari yang sama, di lingkungan rumah Pak Tony diadakan kerja bakti. Pak Tony memilih menjalankan kewajibannya sebagai warga dengan mengikuti kerja bakti. Pak Tony melakukannya dengan penuh tanggung jawab sehingga lingkungan menjadi bersih. Setelah melakukan kewajibannya, Pak Tony memperoleh haknya beristirahat di lingkungan yang bersih. Coba dari bacaan paragraf kedua, haknya Pak Tony apa? Yaitu dia mendapatkan haknya untuk beristirahat di lingkungan yang bersih. Namun ini bisa didapatkan apabila Pak Tony juga ikut kerja bakti. Kalau Pak Tony tidak ikut kerja bakti, apa yang terjadi? Lingkungannya kotor, dia tidak bisa istirahat di tempat yang lingkungannya bersih, seperti itu ya. Nah, saat melakukan kerja bakti itu atau kewajibannya harus ada rasa tanggung jawabnya, sehingga pekerjaannya jadi lebih baik lagi, ora rosoro seperti itu ya. Maka dari itu ketiga ini, hak, kewajiban, sama tanggung jawab saling berhubungan ya. Tadi hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Setelah ini ada saya tambahan, dan sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Kemudian kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang ya. Ada kata-kata harus, seperti itu ini ya, harus. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Nah, ketika berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Apabila dilaksanakan, maka dia akan mendapatkan haknya. Kalau tidak, maka akan mendapatkan akibatnya. Loh Pak, kalau kita melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang kita inginkan, maka apakah kita akan mendapat akibatnya? Ya, akibatnya apa? Akibat yang positif. Contohnya apa? Kewajiban kalian tadi mengerjakan tugas. Akibatnya, atau sudah karena dengan tidak tanggung jawab, akibatnya apa? Kalian akibatnya mendapatkan hak kalian, seperti itu. Oke. Kemudian contoh yang kedua, contohnya kita lanjutkan. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga diajak berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Sebagai anak, Ratna memiliki hak menggunakan waktunya untuk bermain di hari libur. Akan tetapi, Ratna memilih ikut kerja bakti di daerah tempat tinggalnya. Ratna senang bermain di lingkungan yang asri dan bersih. Oleh sebab itu, Ratna melakukan kerja bakti itu dengan penuh tanggung jawab. Ratna dan teman-temannya membantu kerja bakti sesuai dengan usianya. Mereka membantu memunguti sampah di jalan dan membantu menyiapkan makanan untuk warga setelah kerja bakti selesai. Ya, coba ini ada seorang anak yang bernama Ratna. Nah, itu harinya sama dengan Pak Tony. Ratna memilih hak untuk apa? Yaitu waktu untuk bermain. Karena apa? Masih anak-anak, boleh bermain. Ya, itu hak kalian. Namun ada yang harus dilakukan, yaitu kewajiban. Nah, ini Ratna melihat ada kerja bakti, kewajibannya apa? Dia harus ikut. Kenapa? Ratna bermain di lingkungan desa. Apabila lingkungan desa bermain, apakah nyaman untuk digunakan untuk bermain oleh Ratna? Tidak kan? Hak Ratna boleh bermain di lingkungan yang bersih asalkan lingkungannya juga ikut bersih. Maka dari itu Ratna mengikuti kerja bakti sesuai dengan usianya. Nggak mungkin Ratna yang berat-berat seperti ngangkat tong atau mendorong gerobak, tapi memunguti sampah yang ada, seperti itu ya. Dan dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab atau serius. Oke, berani melaksanakan kewajibannya, nggak usah malu-malu. Saya harap kelas 5A juga bisa seperti itu, bisa melaksanakan tanggung jawabnya secara baik
agar mendapatkan hak yang diinginkan, seperti itu. Ya. Kemudian bisa dilihat halaman 86 di bawah ada pertanyaan. Ya, coba kita kerjakan bareng-bareng. Bisa ditulis di buku pakainya saja, gak apa-apa. Pakai pensil ya untuk belajar. Nomor 1. Apa hak Pak Budi sebagai warga masyarakat? Nah, coba itu berdasarkan gambar itu apa tadi? Hak Pak Budi. Hak Pak Budi yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Haknya seperti itu, mendapatkan lingkungan yang bersih. Namun ini menyambung hal yang nomor 2, yaitu apa kewajiban yang harus Pak Budi lakukan sebagai warga masyarakat. Kewajibannya apa agar mendapatkan lingkungan yang bersih, yaitu mengikuti kerja bakti. Ya, harus ikut kerja bakti agar mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang terakhir, apa bentuk tanggung jawab Pak Budi dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan kerja bakti dengan sebaik mungkin. Ya, itu termasuk rasa tanggung jawab, melaksanakan kerja bakti sebaik mungkin. Ora rasa-rasa, ora wegah-wegahan, tapi dengan ikhlas dan serius sehingga menghasilkan kerja bakti yang baik. Oke. Ya, 3 itu sudah terjawab. Kalau sudah, lanjut halaman 86 yang bawah, yaitu tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan yang memenuhi kebutuhannya. Coba kalian pikir, apakah kalian bisa hidup sendirian? Coba sekarang pikir lagi. Makanan yang kalian dapatkan, contohnya nasi, itu dapat dari mana? Dari pasar, Pak? Ya jelas dari pasar. Tapi sebelum dari pasar dari mana? Ya dari para petani. Ya, kalau kalian di sini nggak ada petani, apa yang terjadi? Kalian tidak bisa makan nasi, seperti itu. Contohnya lagi, kalian bisa mendapatkan pakaian dari mana? Dari pasar, Pak, dari toko beli. Ya betul, namun sebelum dari toko atau pasar, kalian pernah nggak mikir itu baju dari mana? Yaitu dari seorang penjahit. Penjahit yang menjahit sebuah kain. Nah, kain itu didapat dari mana? Dari penjual kain. Penjual kain dari mana? Dari tani ulat sutra yang membuat benang. Itu berarti apa? Ingat-ingat ini ya. Manusia itu bisa dikatakan sebagai makhluk sosial. Ya. Manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu yang membutuhkan bantuan orang lain atau tidak bisa hidup sendiri. Ingat-ingat itu nggih, makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Kita manusia sebagai makhluk sosial butuh bantuan orang lain. Contohnya seperti ini. Kalian naik sepeda, tiba-tiba ban kalian bocor. Apa yang terjadi? Butuh bantuan, kalian pergi ke bengkel sepeda. Ya. Yang punya bengkel memperbaiki ban kalian membayar atas kerjanya yang punya bengkel. Maka dari itu, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat itu berhubungan tentang proses pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, berarti apa? Tadi ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, seperti tadi contohnya, kalian makan nasi itu didapat dari petani. Petani itu butuh uang, jadi dia menggarap sawahnya agar dapat padi, kemudian dijual. Ya, dan petani itu mendapatkan keuntungan. Itu namanya kegiatan ekonomi. Namun dalam berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oke, dilihat itu ada tabel.
Berikut jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu yang pertama ada pertanian. Bentuk kegiatannya yaitu bercocok tanam dan memanen hasil pertanian, contohnya petani padi dan jagung. Kemudian perkebunan, bentuk kegiatannya menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Contohnya yaitu ada di perkebunan kelapa sawit. Ya, itu nanti yang punya kebun manen kelapa sawitnya kemudian dijual ya untuk memenuhi kebutuhan karena dapat dari uang penjualan kelapa sawit tersebut. Kemudian peternakan, pembudidayaan hewan ternak, misalnya ayam, kambing, sapi, dan kerbau. Seperti itu ya. Kemudian perikanan, bentuk kegiatannya membudidayakan ikan air tawar dan air laut ya. Budidaya air tawar contohnya contohnya yaitu perikanan membudidayakan ikan lele untuk nanti dijual. Kemudian ada ikan hias ya, itu juga bisa dijual. Kalau ikan lele itu untuk dijual kemudian dimakan, kalau ikan hias itu dijual untuk sebagai hiasan di akuarium, seperti itu ya. Kemudian kehutanan, bentuk kegiatannya meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu ya, seperti apa? Jati dan mahoni. Kemudian perindustrian, kegiatannya contohnya itu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, misalnya pabrik makanan kaleng, pabrik sepatu, dan pabrik kertas. Nah, contohnya tadi ini bersangkutan dengan perkebunan. Tadi yang punya kebun itu menjual karet, getah karet, kemudian diambil oleh si perindustrian, yaitu dibuat apa? Yaitu bisa dibuat pabrik ban atau yang sebagainya ya. Kemudian yang terakhir ada pelayanan jasa, yaitu kegiatannya contohnya melayani masyarakat dalam bentuk apa? Layanan terhadap konsumen, misalnya ada dokter, pegawai asuransi, penjahit, arsitek, dan salah satu dari pelayanan jasa yaitu adalah guru ya. Kenapa? Melayani masyarakat, contohnya apa? Melayani anak-anak bersekolah, seperti itu. Oke, next kita lanjut di halaman 88, pembelajaran yang keempat yaitu menjelaskan cara memperoleh informasi ya. Tadi kan sudah baca yang kemarin halaman 78 ya, tentang wisata hutan desa Bumi Gemilang. Kemudian tadi juga dibaca indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Bagaimana cara kita mendapatkan informasi tersebut? Yaitu dengan cara seperti ini. Yang pertama, bacalah judul teks terlebih dahulu. Mocone ya urut, judul sih, orang mungkin gue lagi mau coba bacaane judulnya malah keri. Yang kedua, setelah baca judul yaitu bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dibaca dengan temenanan dan teliti, ojo cepet-cepetan karena nggak balapan. Dibaca dengan sebaik mungkin, seteliti mungkin akan mendapatkan informasi. Dan yang terakhir, dengan membaca cermat kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami teks dengan baik ya. Ojo wegah moco, baca dengan teliti dan secara baik-baik, seperti itu. Dari ketiga cara ini pasti kalian akan mendapatkan informasi yang ada di dalam teks ya. Yang pertama tadi apa? Membaca judul. Yang kedua, membaca teks dengan cermat. Dan yang ketiga, dengan membaca cermat kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami teks dengan baik, seperti itu. Kita lanjut lagi yang di bawah. Nah, tadi tentang tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Tadi ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, dan pelayanan jasa.
Nah, kita lanjut lagi. Ini ada salah satu usaha ekonomi, yaitu usaha di bidang pariwisata. Nah, pariwisata itu pasti berkaitan dengan rekreasi atau nama lainnya piknik. Oke, apa sengakan piknik? Aku sih kangen piknik cah. Oke, usaha di bidang pariwisata. Kita telah mengetahui ada berbagai jenis kegiatan ekonomi di masyarakat, antara lain yang seperti tadi ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, dan pelayanan jasa. Nah, selain bidang-bidang tersebut ada juga kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata. Ya, bidang pariwisata. Pariwisata merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Banyak usaha-usaha atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan bidang tersebut. Kegiatan ekonomi tersebut antara lain yang pertama ada penyewaan tempat penginapan. Contohnya apa? Ada hotel, ada homestay, seperti itu. Kemudian yang kedua ada jasa transportasi wisata. Ya. Contohnya apa? Bus, taksi. Kemudian contoh yang sekarang paling banyak ojek online juga bisa ya. Namun yang paling terkenal biasanya yaitu bus atau busnya. Transportasinya adalah bus. Kenapa? Bisa memuat banyak orang. Contohnya di Solo ada itu bus yang tingkatnya kalau nggak salah sampai 2 atau 3, saya lupa. Itu ada. Nanti di searching saja supaya kalian bisa tahu bus pariwisata di Solo. Kemudian ada lagi penjualan cenderamata. Cenderamata apa Pak? Gak mudeng aku lho. Cenderamata itu yang paling gampang adalah oleh-oleh yang khas dari sana. Contohnya ini, dilihat oleh-olehnya. Semua oleh-oleh yang digambar yang ada di video ini ada gambar apa itu? Kerang ya, berarti ini penjualan cenderamata khas dari pantai. Kalau kalian pergi ke suatu daerah mendapatkan oleh-olehnya atau cendeраmatanya berupa alat musik angklung, gantungan kunci atau apapun dari bambu, itu dari mana? Dari kota Bandung. Ya. Kemudian yang terakhir ada penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Ya. Oh, ini sudah tak paham yaitu contohnya pedagang atau toko-toko yang ada di dekat pariwisata tempatnya seperti itu. Nah, hal ini dilaksanakan atau dilakukan karena apa? Masih ingat tadi kita adalah makhluk sosial, makhluk yang masih membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Nek kalian contohnya kalian pergi ke Pantai Karangjahe, ya, di sana tempatnya bagus dan indah. Namun saat kalian bermain di sana, perut kalian lapar, tidak bawa bekal, di sana tidak ada yang jualan. Bagaimana kalian? Apakah bisa menikmati rekreasinya dengan baik? Tidak kan? Maka dari itu kegiatan ekonomi ini dilaksanakan atau dilakukan karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan kalian. Namun ada timbal baliknya. Kalian mendapatkan yang kalian inginkan, contohnya barang, minuman, tempat untuk istirahat. Mereka juga mendapatkan keuntungan yaitu berupa apa? Berupa uang. Kenapa? Mereka bisa menjual barang atau menjual jasa. Oke, kalau sudah dilihat halaman 89. Halaman 89 yang bawah, kita kerjakan bareng-bareng apa sendiri. Oke, bareng-bareng ya. Yang pertama, Pak Gede tinggal di kota Ubud, Bali. Pak Gede sering menjumpai turis-turis dari luar negeri yang sedang berkunjung ke Bali. Dia sering mengajak turis-turis tersebut berkeliling sambil menjelaskan kota Ubud. Menurutmu, apakah pekerjaan Pak Gede termasuk usaha di bidang pariwisata? Jelaskan jawabanmu. Bagaimana? Bisa jawab? Pertanyaan saya dulu, Pak Gede itu dia bekerja sebagai apa?
berada di tempat pariwisata, menemani turis-turis berkeliling sambil menceritakan apa yang ada di tempat wisata tersebut. Yaitu pekerjaannya Pak Gede adalah pemandu wisata. Berarti dia termasuk mengikuti usaha di bidang pariwisata. Nah, karena apa alasannya? Yaitu karena Pak Gede ada di Bacan, sering mengajak turis-turis berkeliling sambil menjelaskan kota atau tempat wisata. Oke, yang nomor 2, yang A. Perhatikan gambar berikut, yaitu gambar apa? Dokar atau kereta kuda. Nama lainnya delman bule. Itu. Ya, apa jenis usaha yang terdapat pada gambar di samping? Usaha apa? Yaitu usaha jasa transportasi. Kemudian apa alat yang digunakan untuk menjalankan jenis usaha tersebut? Yaitu delman atau kereta kuda. Yang ketiga atau yang C, apakah usaha tersebut termasuk dalam bidang pariwisata? Jelaskan jawabanmu. Ya. Jawabannya yaitu termasuk. Karena apa? Karena memudahkan untuk mengelilingi atau menuju tempat wisata. Apalagi di gambar tersebut dokarnya dikasih hiasan atau ornamen-ornamen yang membuat turis-turis atau pengunjung tertarik untuk menaikinya, seperti itu. Contohnya lagi di Karangjahe, ada nggak alat transportasi yang dibuat atau yang khas di sana di pantainya? Ada kan? Contohnya kalau nggak salah ada kereta, kemudian ada ATV, seperti itu. Ya, itu juga alat transportasi yang berupa usaha di bidang pariwisata. Karena apa? Mereka menyewakan alat transportasi tersebut, iya kan? Oke, walaupun ini kita masuk yang terakhir, yaitu mengenai hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tadi sudah saya singgung dikit ya di awal. Kita lanjut, yaitu hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di halaman 90 bisa dibuka. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Sama dengan yang saya katakan tadi ya. Bagi warga masyarakat ada juga hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Misalnya dalam pemilihan ketua RW. Namun hak ini akan diperoleh jika kamu sudah berusia 17 tahun. Contoh paling gampang, biasanya ada pemilihan presiden atau namanya pemilu. Oke. Itu kalian boleh mengikuti apabila sudah berumur atau berusia 17 tahun. Itu hak kalian. Kalau sudah 17 tahun baru boleh memilih. Kalau belum 17 tahun ya tidak boleh, berarti kalian tidak memiliki hak tersebut. Ya. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga dapat terlihat dalam pemilihan ketua RT di Desa Sukasari berikut ini. Ini ada contohnya ya. Bisa dibaca halaman 390 paragraf kedua. Warga Desa Sukosari akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebagai salah satu seorang warga Desa Sukasari yaitu Pak Rino memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pak Rino dan warga lain sejak pagi bergotong royong menyiapkan tenda dan kursi di balai warga tempat warga akan memberikan suaranya. Di malam hari warga beramai-ramai berdatangan ke balai warga untuk memberikan suara dengan memilih satu calon ketua RW yang ada di kertas pemilihan. Warga pun tetap berada di balai warga hingga penghitungan suara berakhir dan terpilih seorang ketua RW baru. Seluruh warga menjalankan kewajibannya dengan menjaga agar pemilihan tersebut dapat berjalan dengan rahasia, jujur, dan adil. Calon ketua RW yang dipilih Pak Rino ternyata kalah dalam pemilihan. Pak Rino menerima hasil pemungutan suara tersebut dengan lapang dada
dan memberikan selamat kepada ketua RW yang baru terpilih. Proses pemilihan ketua RW merupakan bentuk musyawarah dan masyarakat dalam masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun memiliki pilihan yang berbeda dengan warga lainnya, Pak Rino bertanggung jawab untuk menghormati perbedaan yang ada. Sebagai warga masyarakat, Pak Rino juga bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hasil pemilihan yang telah menjadi keputusan bersama masyarakat tersebut. Jadi bisa kita lihat di video contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah yang pertama, berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Contohnya di pemilihan ketua kelas, kalian berhak menjadi ketua kelas dan kalian juga berhak untuk memilih siapa yang menjadi ketua kelas. Itu contohnya yang paling gampang. Yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat, berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jujur dan adil. Contohnya gini, umpama kalian sudah besar, umur 17 tahun, ada pemilihan ketua RW. Kalian wajib membantu, contohnya apa? Membantu menata tempat untuk pemilihan, menjaga agar tidak terjadi kecurangan, serta berkewajiban mengamati hasil pengumuman pemilu yang dilakukan atau pemilihan ketua RW yang tadi dibacakan ya. Itu kewajiban kalian. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat, menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Contohnya kalian memilih Pak Fauzi jadi ketua RW, ternyata saya kalah, tidak sesuai dengan kalian inginkan. Yang jadi ketua RW adalah orang lain. Jadi kalian harus menerimanya dengan lapang dada dan melaksanakan hasil pemilihan, yaitu menerima si pemenang ketua RW. Seperti itu, Oke, mungkin itu saja. Kemudian bisa dilihat halaman 90, itu tugas kalian. 1, 2, 3. Berilah contoh yang kamu miliki sebagai seorang siswa. Berikan contoh hak yang kamu miliki sebagai seorang siswa. Haknya apa? Tak jelas mau. Kemudian tanggung jawabnya seperti apa, serta kewajibannya seperti apa. Itu saja tugasnya untuk tema hari ini, nomor 1, 2, 3. Yang tadi pertanyaan kita sudah jawab bareng-bareng. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih pada anak-anak kelas 5A yang masih semangat untuk belajar walaupun berada di rumah masing-masing. Jangan lupa dari pelajaran hari ini yang paling saya tekankan yaitu adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang saya inginkan adalah kelas 5A memiliki pribadi yang baik, pribadi yang baik, bisa menerima hak, kemudian melaksanakan kewajiban dengan rasa penuh tanggung jawab. Mungkin gak usah terlalu lama lagi. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.